satu akan menampilkan video drama mengenai pengambilan keputusan. Selamat menonton! Halo semua, nama saya Jeremy Peter Ngolo Solomon. Saya Hafiz Wafiatala. Halo, nama saya Gisela Sania. Halo, perkenalkan nama saya Fadli Safari. Halo, nama saya Siska Safira Idrus. Tunggu sendirinya. Halo, saya Misaura saya. Nih, jadi ya kalau kata gue ya, kita mendingan rapat sini aja udah dah. Offline aja. Online dong. Jangan Offline lah. Online lah. Offline lah. Jangan. Panas itu nggak lihat? Ya panas Panas cuman doang. Bisa Kita cari bisa. tempat lain ya nggak? bisa nyari tempat lain. Online cuma ngeluarin apa? Kuota doang. Kalau Tentu, belum tentu. Itu bisa jaringan jelek. gimana sih lu? Enggak, ntar nih, pasti ada aja yang asal-asal banyak, asal nge-lag, asal on-cam kagak bisa. Iya. Yang penting mah dia ada di depan kamera apa depan HP-nya gitu. Ya mending kalau ada, kalau kagak ada. Open mic lah. Tinggal menjamin dia ada di Ntar ada aja jaringan. alasan, oh ini jaringannya gini-gini. Terus dia main cuma doang. Kan lu yang bisa istirahat di rumah. Itu Nah, kalau kita panggil dia udah ketiduran, kita panggil. habis mana mau nggak bisa pakai doang. Emang gak bakal tidur kali. Ya lu bagus, Penting mah gua bersyukur ada kalau suaranya. yang lain Jangan. gimana? Di saut ngomong gitu. Ntar Iya, jawab jelas dia. banget dah. Ini nggak jelas dari gue. Lalu bisa nggak jelas? Jelas. Ya jangan jelas doang, mau lu jadi jelas doang. Jangan sampai ribut kayak gitu ya guys. Makanya yuk kita mempelajari tentang pengambilan keputusan. Simak video berikut ini. Kehidupan sehari-hari kita sebenarnya penuh dengan keputusan. Keputusan adalah hasil terbaik yang dicapai setelah mempertimbangkan berbagai opsi. Pengambilan keputusan manajemen yang tepat sangat penting untuk kesuksesan perusahaan di era bisnis yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Manajer harus menghadapi banyak masalah seperti ketidakpastian, konflik, dan waktu yang terbatas yang membuat pengambilan keputusan menjadi sulit. Oleh karena itu, manajer membutuhkan pengetahuan, kemampuan, dan alat bantu untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan adalah model pengambilan keputusan, yaitu kerangka kerja yang membantu manajer menemukan, menilai, dan memilih solusi alternatif. Kemampuan dalam mengambil keputusan membantu kita mengarungi kehidupan, menghindari masalah yang mungkin timbul, dan memperluas cakrawala pandang kita. Banyak masalah pengambilan keputusan dalam organisasi yang membutuhkan motivasi, kreativitas, penerimaan, pengetahuan, dan kecakapan. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan tindakan dari sejumlah alternatif yang ada. Pengambilan keputusan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan organisasi dan efektivitas individu, terutama dalam menghadapi perubahan struktural, kemajuan teknologi, dan peningkatan ketersediaan data. Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dari pembuatan keputusan? Yang kedua, apa saja tipe-tipe pembuatan keputusan? Yang ketiga, bagaimana proses dan keterampilan dalam pembuatan keputusan? Batasan masalah. Pengertian pembuatan keputusan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan suatu masalah yang mengharuskan mengambil keputusan. Maka dari itu, penulis hanya membatasi pembahasan pada pertama, menentukan apa yang dimaksud dengan pengertian pembuatan keputusan. Yang kedua, ruang lingkup di organisasi sangat berpengaruh terhadap tipe pengambilan keputusan. Yang ketiga, proses pembuatan keputusan sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan kerja. Tujuan dan manfaatnya. Adapun tujuan dari penulisan makalah pembuatan keputusan ini diantaranya adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mengetahui pengertian dari pembuatan keputusan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mengetahui tipe-tipe pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, diharapkan juga mahasiswa mengetahui proses dan keterampilan dalam pembuatan keputusan.
Adapun manfaat dari penulisan makalah pembuatan keputusan ini diantaranya adalah yang pertama, mengetahui pengertian dari pembuatan keputusan. Yang kedua, mengetahui tipe-tipe pembuatan keputusan. Dan yang ketiga terakhir, mengetahui dan keterampilan dalam pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan yang tersebar luas di semua aspek manajemen. Dalam konteks manajemen, pengambilan keputusan adalah proses memilih pilihan optimal dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Efektivitas pengambilan keputusan bergantung pada pengetahuan, pengalaman, persepsi, dan konteks pengambilan keputusan. Ditambah dengan informasi yang komprehensif dan komunikasi yang efektif. Pengambilan keputusan tidak boleh sembarangan karena pendekatannya harus didasarkan pada metodologi yang sistematis untuk memastikan keputusan selaras dengan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, tahapan dan prosedur tertentu harus dilaksanakan dengan cermat. Sistem pengambilan keputusan mencakup berbagai elemen, termasuk kapasitas organisasi dalam menyediakan sumber daya untuk pengambilan keputusan, kualifikasi sumber daya manusia yang tersedia, filosofi keorganisasi, dan kondisi lingkungan yang memengaruhi operasional organisasi. Hal ini menggarisbawahi keterkaitan pengambilan keputusan dengan dinamika organisasi, menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana dan sistematis untuk membuat keputusan yang memberikan kepentingan terbaik organisasi. Pengambilan keputusan memiliki beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang baik. Definisi yang pertama adalah pengambilan keputusan melibatkan pembuatan pilihan dari sejumlah pilihan. Yang kedua adalah pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan dari sekedar pilihan atau antara alternatif lainnya. Yang ketiga adalah hasil yang diinginkan yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Lalu yang kedua adalah menurut dari 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sementara menurut Wang dan Tom 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memiliki pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif lainnya atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, pengambilan keputusan bisa disimpulkan bahwa suatu proses pemilihan di antara alternatif untuk mencapai suatu hasil. Tidak ada pengertian manajemen yang diterima secara universal, terstandarisasi, dan kaku. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana. Sedangkan efisiensi menunjukkan bahwa tugas dilaksanakan secara akurat, terorganisir, dan dilaksanakan dengan baik. Manajemen standarnya dicirikan sebagai seni mengawasi, meliputi proses, metode, dan tindakan khusus seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan. Semuanya dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Salah satu kegiatan utama dalam manajemen melibatkan pemahaman sistem secara keseluruhan untuk membuat keputusan yang meningkatkan hasil sistem secara keseluruhan dalam batasan yang ditentukan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan dari berbagai pilihan kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan tindakan terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan suatu konflik.
Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah proses memilih alternatif pemecahan suatu masalah, bervariasi dari rutin dan standar hingga rumit. Keputusan pada dasarnya adalah proses berpikir yang diarahkan untuk mengatasi masalah yang dirasakan, yang diidentifikasi sebagai penyimpangan dari hasil yang diinginkan, direncanakan, atau ditargetkan. Pengambilan keputusan dengan memilih salah satu solusi alternatif berfungsi untuk menghentikan proses yang sedang berlangsung. Menurut Siagian dalam Asnawir, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah. Pendekatan ini melibatkan pemahaman sifat masalah, menganalisanya dengan data faktual, mencari alternatif yang paling masuk akal, mengevaluasi hasil, dan mengakui konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ditekankan bahwa memilih opsi tertentu dan mengatasi permasalahan sangatlah penting. Dalam konteks pengambilan keputusan dapat diartikan bahwa pilihan yang paling tepat adalah memilih satu pilihan dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan diharapkan bersifat fleksibel, analitis, dan dapat diterapkan dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia, termasuk personal dan material. Landasan pengambilan keputusan berbeda-beda tergantung pada sifat masalahnya. Keputusan mungkin didasarkan pada emosi atau pertimbangan situasional. Selain itu, pengambilan keputusan tidak semata-mata bergantung pada permasalahan, namun juga dipengaruhi oleh individu yang mengambil keputusan tersebut. Tipe keputusan. Menurut Urban 1995 ada berbagai jenis atau tipe keputusan. Di antaranya adalah berdasarkan model keputusannya. Jenis keputusan terdiri dari keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan untuk jenis permasalahan yang memiliki sifat berulang untuk suatu periode dan telah memiliki suatu pola tertentu. Kedua, keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terstruktur adalah jenis keputusan untuk mengatasi permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Umumnya bersifat trial error. Ketiga, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah merupakan gabungan dari kedua jenis keputusan di atas. Berdasarkan level manajerial, jenis keputusan terbagi atas keputusan strategis. Para pengambil keputusan adalah manajemen tingkat puncak, top manager atau high level manajerial. Keputusan yang diambil memiliki dampak menyeluruh atau global untuk perusahaan. Keputusan yang diambil memiliki rentang waktu untuk jangka panjang. Yang kedua, keputusan taktis atau manajemen control decision. Para pengambil keputusan melibatkan manajemen tingkat menengah atau middle manager. Keputusan yang diambil mencakup sebagian unit organisasi perusahaan. Keputusan yang diambil untuk rentang waktu jangka menengah. Keputusan yang diambil merupakan implementasi dari keputusan strategis. Yang ketiga ada keputusan operasional atau operational decision. Para pengambil keputusan merupakan manajemen tingkat lini atau low level managerial. Keputusan yang diambil menjangkau aktivitas operasional dan terkait dengan keputusan strategis dan taktis. Dampak yang dihasilkannya sangat terbatas. Keputusan adalah akhir dari suatu proses berpikir tentang apa yang dianggap sebagai masalah dan penyimpangan dari apa yang diinginkan, direncanakan, atau tujuan dengan mengambil keputusan yang berpihak pada alternatif pemecahannya. Pengambilan keputusan adalah metode metodis untuk memahami esensi suatu masalah, mengumpulkan informasi dan data secara cermat, mengenali pilihan-pilihan yang ada, dan menerapkan tindakan yang dianggap paling sesuai. Hal ini mencakup serangkaian langkah atau kegiatan yang dimana beragam fakta, informasi, data, teori, dan sudut pandang diteliti untuk mencapai kesimpulan yang dianggap paling optimal dan tepat. Untuk mendorong informasi yang menguntungkan dalam suatu organisasi, pengambilan keputusan memerlukan serangkaian prosedur yang terorganisir dengan baik.
Proses pengambilan keputusan melibatkan serangkaian langkah atau fase yang diikuti oleh individu atau kelompok untuk memilih suatu tindakan atau alternatif dari serangkaian pilihan yang tersedia. Proses ini berlaku untuk berbagai situasi, baik pribadi maupun profesional. Langkah-langkah umum dalam proses pengambilan keputusan yang diuraikan oleh Nur Fauzi dan Marbun sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah atau tujuan. Langkah awal adalah mengenali masalah atau tujuan yang ingin dicapai. Masalah-masalah ini mungkin berasal dari perubahan keadaan, peluang, atau tantangan yang perlu diatasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi setelah masalah atau tujuan teridentifikasi. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi terkait. Sumber dapat berupa penelitian, observasi, wawancara, dan data sejarah. Yang ketiga, ada identifikasi alternatif. Dengan informasi yang cukup, menghasilkan berbagai alternatif dan solusi untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Langkah ini melibatkan pemikiran kreatif untuk mempertimbangkan pendekatan yang berbeda. Yang keempat, ada mengevaluasi alternatif. Menilai setiap alternatif dengan mempertimbangkan kriteria yang relevan seperti biaya, manfaat, resiko, dampak lingkungan, dan nilai-nilai pribadi. Yang kelima, pengambilan keputusan. Setelah menyajikan alternatif, pilih salah satu yang dianggap paling tepat atau efektif. Keputusan dapat dibuat secara individu atau kolaboratif, tergantung pada sifat permasalahannya. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Setelah keputusan dibuat, ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkannya. Hal ini mencakup pengalokasian sumber daya, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan tertentu. Dan yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Proses pengambilan keputusan belum selesai ketika langkah-langkah telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa keputusan selaras dengan harapan. Tindakan korektif mungkin diperlukan jika keadaan berubah atau hasil menyimpang dari harapan. Yang kedelapan, refleksi dan pembelajaran. Langkah terakhir melibatkan refleksi pada proses pengambilan keputusan. Pembelajaran dapat diambil dari keputusan yang berhasil dan tidak berhasil, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Proses pengambilan keputusan bisa jadi rumit, khususnya dalam bidang bisnis dan organisasi. Emosi, pengaruh sosial, dan berbagai faktor psikologis dapat berperan dalam membentuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterampilan membuat keputusan yang tepat mempunyai nilai yang sangat besar, tidak hanya dalam kehidupan profesional seseorang, tetapi juga dalam bidang pribadi. Proses pengambilan keputusan bisa jadi rumit, khususnya dalam bidang bisnis dan organisasi. Emosi, pengaruh sosial, dan berbagai faktor psikologis dapat berperan dalam membentuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterampilan membuat keputusan yang tepat mempunyai nilai yang sangat besar, tidak hanya dalam kehidupan profesional seseorang, tetapi juga dalam bidang pribadi. Pengambilan keputusan lebih dari sekedar hasil akhir. Banyak jenis keterampilan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keterampilan analisis. Keterampilan analisis membantu Anda mengumpulkan dan menilai informasi sebelum membuat keputusan akhir. Orang yang analisis akan melihat masalah secara menyeluruh, melihat semua fakta, dan mencoba menafsirkan pola atau temuan apapun yang mungkin mereka lihat. Keterampilan semacam ini membantu Anda membuat keputusan berdasarkan fakta dengan menggunakan pemikiran logis. Yang kedua, keterampilan kreativitas. Pengambilan keputusan tidak hanya sekedar fakta dan angka. Pengambilan keputusan juga memerlukan pemikiran kreatif untuk menemukan solusi yang mungkin tidak begitu mudah atau tradisional. Pengambilan keputusan yang kreatif berpikir di luar apa yang telah dilakukan sebelumnya dan mengembangkan ide serta solusi orisinal untuk memecahkan masalah. Selain itu, mereka berpikiran terbuka dan bersedia mencoba hal-hal baru. Yang ketiga, keterampilan kolaborasi. Keputusan yang baik mempertimbangkan berbagai ide dan perspektif.
Keterampilan kolaborasi membantu Anda menemukan solusi dengan bekerja sama dengan satu atau lebih rekan satu tim. Melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu menyatukan berbagai keterampilan, sehingga Anda dapat menemukan metode pemecahan masalah dan cara berpikir yang lain. Yang keempat, keterampilan kepemimpinan. Meskipun kolaborasi seringkali penting untuk pengambilan keputusan yang baik, seseorang harus memimpin dan membuat keputusan akhir. Keterampilan kepemimpinan dapat membantu Anda mempertimbangkan semua perspektif dan memutuskan solusi tunggal yang paling mewakili ide-ide anggota tim Anda. Anda tidak perlu menjadi manajer untuk memimpin pengambilan keputusan. Meskipun Anda tidak memiliki keputusan akhir, berbicara dan berbagi ide tidak hanya akan membantu Anda menonjol di tempat kerja, tetapi juga membuktikan bahwa Anda bisa menjadi pemimpin yang efektif. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi posisi, isu, situasi, dan pengaruh organisasi lain. Penentuan posisi seringkali dievaluasi berdasarkan peringkat, memberikan wawasan tentang kesesuaian keputusan yang diambil. Pemimpin karena pengalamannya yang luas memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan posisi lain dalam organisasi. Permasalahan merupakan hambatan yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Konteks atau situasi yang saling terkait mempunyai pengaruh terhadap keputusan yang diambil. Memimpin organisasi ketika menangani permasalahan juga dapat mempertimbangkan dampak organisasi lain, karena pengaruh eksternal ini berpotensi menyebabkan tantangan atau keruntuhan organisasi. Memahami dan menavigasi faktor-faktor eksternal ini merupakan bagian integral dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam konteks organisasi. Faktor internal memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, meliputi unsur-unsur seperti kepribadian, perilaku, dan pengalaman. Kepribadian dan karakter dapat mempengaruhi pengambilan keputusan karena individu dengan sifat dan perilaku berbeda mungkin menunjukkan kecenderungan pengambilan keputusan yang tergesa-gesa atau hati-hati. Selain itu, kebijaksanaan dan ketegasan individu berkontribusi pada proses pengambilan keputusan. Pengalaman adalah faktor internal lain yang membawa bobot dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang dalam pengambilan keputusan, semakin percaya diri mereka dalam mengambil keputusan dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka kumpulkan. Kegiatan organisasi seringkali diwarnai dengan perubahan yang dinamis. Tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal. Dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti skenario pengambilan keputusan yang kompleks dan masalah komunikasi. Organisasi harus beradaptasi dan mengambil keputusan dengan cepat, dengan hati-hati mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan tersebut. Menavigasi dinamika internal ini sangat penting untuk ketahanan dan kesuksesan organisasi. Membuat keputusan memiliki banyak sekali manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari proses pengambilan keputusan yang baik. Yang pertama, mengatasi ketidakpastian. Keputusan yang baik membantu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan arah yang jelas tentang langkah yang harus diambil dalam situasi yang penuh dengan alternatif atau ketidakpastian. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Dengan membuat keputusan yang tepat, Anda dapat mengalokasikan sumber daya seperti waktu, energi, uang dengan lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan lebih cepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan adalah bagian penting dari pemecahan masalah. Keputusan yang tepat dapat membantu menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Yang keempat, membangun kepercayaan diri. Proses pengambilan keputusan yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang, terutama ketika keputusan tersebut didasarkan pada analisis yang matang dan informasi yang akurat. Kelima, mendorong kemajuan. Keputusan yang efektif membuka jalan bagi perubahan dan inovasi. Mereka membantu memajukan individu dan organisasi menuju pencapaian baru atau perbaikan yang berkelanjutan. Yang keenam, menghindari penundaan.
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat menghindarkan dari kebiasaan menunda-nunda yang dapat berdampak buruk pada kinerja dan hasil. Yang ketujuh, meningkatkan tanggung jawab. Membuat keputusan melatih seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, ke-8, menciptakan keselarasan. Dalam organisasi, keputusan yang baik membantu menyelaraskan berbagai fungsi dan departemen sehingga meningkatkan kerjasama dan memperkuat komunikasi. Dengan menguasai keterampilan pengambilan keputusan, seseorang dapat menjadi lebih proaktif dan adaptif dalam berbagai situasi kehidupan. Jadi, kesimpulannya, pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan, diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menerapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi setiap karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut. Adanya masalah dalam perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam perusahaan, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Berdasarkan uraian sebelumnya, pengambilan keputusan bisa disimpulkan bahwa suatu proses pemilihan dari antara alternatif untuk mencapai suatu hasil. Tipe pengambilan keputusan berdasarkan model keputusan yang terdiri dari yang pertama, keputusan yang terstruktur, kedua, keputusan yang tidak terstruktur, dan yang ketiga, keputusan semi terstruktur. Tipe berdasarkan manajerial terdiri atas yang pertama, keputusan strategis atau strategic decision, yang kedua, keputusan taktis atau tactical decision atau management control decision, dan yang ketiga ada keputusan operasional atau operational decision. Langkah-langkah umum dalam proses pengambilan keputusan yang diuraikan oleh Nur Fauzi 2023 dan Marbut 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah atau tujuan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, identifikasi alternatif. Yang keempat, mengevaluasi alternatif. Kelima, pengambilan keputusan. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah refleksi dan pembelajaran. Jenis keterampilan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ada keterampilan analisis, kreativitas, kolaborasi, dan kepemimpinan. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik lingkungan internal maupun eksternal. Beberapa manfaat utama dari proses pengambilan keputusan yang baik ada mengatasi ketidakpastian, meningkatkan efektivitas, menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan diri, mendorong kemajuan, menghindari penundaan, meningkatkan tanggung jawab, dan menciptakan keselarasan. Akhirnya, video yang berjudul pembuatan keputusan dapat kami selesaikan. Kami menyadari video ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami berharap saran dari berbagai pihak, yaitu terutama adalah dari dosen. Kami mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan video ini. Lalu yang kedua adalah untuk para mahasiswa, kami mengharapkan video ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai pelengkap belajar. Kami juga mengharapkan kritik dan saran demi hasil video yang lebih baik.